Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi bi ihsanin fil mala'il a'la ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa tawakkal. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama menguatkan dan mengokohkan kembali rasa syukur dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah sedang diberikan kepada kita, baik nikmat ini kita ketahui atau tidak, baik nikmat ini kita sadari atau tidak. Yang jelas, sebagaimana ilmu yang Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya Allah berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Dia Allah telah mendatangkan untuk kalian semua yang kalian perlukan, semua yang kalian cinta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan kalau kalian mencoba berusaha untuk menghitung nikmatnya, maka menurut Allah la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitungnya karena terlalu banyaknya, sehingga ilmu kita tidak mampu menghitung, Lalu setelah itu Allah berfirman, innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu zalum, maha zalim, kafar, maha kufur. Dua vonis langsung dari Allah ini sangat terkait dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitung. Jadi babnya adalah betapa kita ini tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Kalaulah kita mencoba melihat satu ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Syukur yang paling ringan yaitu secara verbal, secara verbal. Kalau ada yang memberi kita satu karunia, maka secara lisan kita akan mengucapkan terima kasih. Dan ini sebagian dari ilmu syukur. Mulai dari bangun tidur kita sudah diajari bersyukur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Seluruh pujian bagi Allah yang telah barusan saja menghidupkan kita, yang sebelumnya kita dalam keadaan diwafatkan sementara. Wa ilaihin nusur, dan langsung kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasul, bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Berarti bangun tidur langsung
diingatkan akan nikmat hidup, lalu kita meresponnya dengan bersyukur. Setelah itu diingatkan tentang kita akan dikumpulkan kepada Allah untuk dihisab, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan, atau diampuninya. Jadi bangun tidur itu kita sebenarnya diarahkan oleh baginda Rasul oleh doa ini. Tapi kebanyakan kita bangun tidur membaca doa dan kita tidak berusaha untuk bagaimana konten dari doa itu membimbing, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati dan perasaan kita. Kalau konten doa itu bisa mengarahkan pikiran, hati dan perasaan, maka nanti perbuatan zahir kita otomatis akan diarahkan oleh konten. Nah, ini perlu saya ingatkan karena memang petunjuk yang subhanallah yang sangat tinggi dan boleh dikatakan lebih agung daripada takwa, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menemukan ayat wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi syukur itu kaitannya dengan tindakan takwa. Salah satunya diantaranya kalau kita dikasih nikmat, kita langsung memuji Allah dengan tasbih, dengan tahmid. Nah, kalau nikmat itu kita tidak mampu menghitung, lah bagaimana kita merespon secara verbal saja? Kita dikasih, kita mengucapkan alhamdulillah, diberi alhamdulillah. Kalau misalnya ada 100 jenis nikmat dan itu diberikan secara terus-menerus, dan bagaimana kita membalasnya? Baru secara verbal saja kita sudah tidak mampu. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita formulasi syukur secara verbal itu dengan mengucapkan pujian, diantaranya dengan kalimat pagi-pagi kita membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi bermuamalah dengan zat yang bernama Allah, basisnya itu ilmu, dan ilmu itu oleh baginda Rasul disimpan di dalam kalimat-kalimat yang beliau ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah di kalimat syukur kita memuji Allah subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan seluruh pujian adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seluruh pujian itu ada dalam ini? Jadi tasbih dan pujian sejumlah makhluknya. Jadi ternyata Rasulullah itu kayak begitu muamalahnya. Betapa Masya Allah, betapa beliau ingin mengagungkan Allah seagung-agungnya, sehingga muncul, karena memang mengagungkan Allah itu perintah langsung dari beliau. Misalnya di surat Al-Mudaththir, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah seagung-agungnya. Nah, kita mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar sudah biasa ini. Tapi kita harus berusaha untuk mengagungkan Allah dengan pikiran kita, dengan akal kita. Bagaimana akal kita? Berusaha kita sibukkan untuk mengagungkan Allah seagung-agungnya. Begitu juga hati kita, bagaimana bisa mengagungkan Allah seagung-agungnya, sehingga nanti muncul formulasi kayak seperti yang Rasul ajarkan itu. Ternyata tidak hanya cukup bisa kita subhanallah, 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 nggak ngejar, jadi nggak ngejar. Kita tidak mampu mengejar ihsannya Allah. Jadi Allah berbuat baik kepada kita 1000 langkah, kita baru akan membalasnya 1 langkah. Maka selalu di dalam Al-Quran, kalau kita memuji, setelah itu biasanya istighfar.
Dan itu Allah ungkap misalnya di surat An-Nasr ya, surat-surat yang di belakang apa yang menjelang akhir Rasul akan meninggal. Dikasih nikmat maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi memang pasangan, Pak. Lalu kita mau kekeh di mentaati Allah, sabbih isma rabbika, ya, diperintahkan untuk bertasbih. Ada tasbih linear, kita menjaga istiqomah subhanallah, 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 atau alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi dia itu nggak ngejar itu, Pak. Maka kita diajarkan formulasi bacaan yang seperti dari kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Jadi kita bertasbih memuji sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Itu juga nggak tahu berapa jumlah makhluk yang diciptakan. Yang jelas saya bertasbih memuji Allah sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Wa ridha nafsihi. Saya memuji bertasbih sebanyak yang mengantarkan kepada ridhonya Allah. Dan itu diperbanyak oleh Rasulullah. Dan memang muamalah dengan Allah itu tidak hanya cukup di batin saja, tetapi Rasul mengajarkan melibatkan lisan. Dan kita kepada Allah bekerja kepada dan untuk Allah ini dengan lisan terus menerus. Makanya kalau ada istilah nganggur dalam konteks ilmu kitab, nganggur itu sangat dimensinya sangat luas sekali. Jadi meliputi bagian dari diri kita yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Jangan sampai zahir kita sibuknya dari pagi sampai sore, batin kita kosong. Ya. Batin kita disibukkan oleh yang Allah bilang hal-hal yang pokoknya tidak agung dan tidak tinggi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kembali oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengingatkan bahwasanya kita membaca ayat, membaca hadis, kita belajar thalabul ilmi tafaqquh. Kita ingin memastikan tujuan kita adalah al-hidayah. Al-hidayah ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi gambaran ada dua hidayah, namanya hidayah ilmin. Kita ngaji itu pertama untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu adalah informasi tentang kebenaran, dan kebenaran itu luas, dalam, tidak terhingga. Maka info kebenaran yang kita dapatkan itu sedikit-sedikit. Lalu kalau kita sudah Allah tunjukkan sebagian dari kebenaran, maka setelah itu hidayah bagian yang kedua, ini yang paling krusial, yaitu namanya hidayah taufik. Bagaimana hati kita setelah mengetahui petunjuk, hati kita menginginkan, berminat untuk mengambil petunjuk itu. Dan ini harus kita jadikan sebagai target kita terus menerus. Dapat info petunjuk, maka langsung bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Petunjuk itu kita ikuti secara langsung, ya, secara langsung. Karena itu paket. Dan yang paling berat memang di bab hidayah taufik. Apalagi kalau pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Nafsu kita ambisinya ingin mendapatkan harta, mengumpulkan harta. Ternyata misalnya petunjuk yang kita dapatkan, petunjuk ini menyuruh kita untuk menyalurkan harta. Jadi itu benturan, Pak. Ini yang paling susah, ya. Kecuali kalau jiwa kita sudah bermujahadah sampai kepada tingkatan namanya nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang sudah tentram dengan seluruh yang ditunjukkan oleh Allah.
dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ringannya. Kalau masih pilih-pilih ya kan, nah biasanya yang ini saya ambil, yang ini nggak usah, ini capek ini. Nah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kepada kita agar kita dalam proses mengambil hidayah yang ujungnya adalah al-qiyam bi awamirillah, yaitu ingin menjalankan seluruh perintah Allah. Dan ini ada dua item, ini perlu saya ingatkan kembali. Kata beliau, engkau tidak akan sampai kepada tingkatan melaksanakan perintah Allah kecuali hanya dengan bimuraqabati qalbika, dengan memperhatikan, memantau, mengawasi secara terus-menerus hati kamu. Nah, ini bagian dari diri kita yang selama ini paling tidak kita perhatikan. Karena selama ini dominasi perhatian kita adalah hanya kepada bagian yang nampak oleh mata kita. Ya. Baik perhatian kita kepada diri kita, kalau muncul di tangan ada gatal-gatal, langsung kita, waduh, muncul apa ini? Kayak itu kita perhatiannya kayak gitu, Pak. Lalu kemudian kita nyari dokter apa? Lalu kemudian kalau sudah muncul apa lagi ya kan? Itu kita bingung dengan hal-hal yang muncul dari diri kita yang sifatnya zahir. Atau karunia Allah yang zahir, rumah kita. Sudah lama ini misalnya. Akhir itu kita repot itu, sibuk itu. Sudah waktunya ganti cat, sudah ini apa. Dan hati kita biasanya sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Maka beliau mengingatkan kita agar kita muraqabah, memantau dinamika yang ada di dalam hati. Wa jawarihka, baru kemudian anggota badan kita dalam seluruh saat dan seluruh nafas kita, mulai dari sore hari mau tidur ilahina tusbih sampai pagi hari. Jadi 24 jam itu kita mantau seluruhnya. Ini berangkat dari ilmu ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu ibadah dijelaskan, salah satu penjelasan Imam Ibnu Taimiyah yaitu ismun jami', yaitu nama yang meliputi seluruh lima yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yarda. Jadi ibadah itu nama yang meliputi seluruh yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Rasul, yang diridhoinya, baik amal yang zahir atau amal yang batin, ucapan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Jadi kita muraqabah, memantau diri itu untuk memastikan bahwasanya yang keluar dari diri kita, baik zahir atau batin, itu hanya yang disukai dan dicintai dan diridhoi oleh Allah dan Rasul. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gampang kita hafal, gampang untuk kita baca terjemahannya. Tapi karena target ngaji itu adalah al-hidayah, di sini sebenarnya yang sangat menarik itu ya, kita ingin memastikan betul-betul apa kita ada di dalam apa keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ta'addab, menasihati kita agar kita menjaga adab kepada Allah, baik secara zahir begitu juga secara batin di hadapan Allah. Apalagi kalau kita baca An-Nas, dan surat An-Nas bagus kalau kita riyadhoi,
kita nyodong, atau kita istilah saya kita mujahadai. Bagaimana meridhoinya, meriyadhai, melatih diri untuk memasuki surat An-Nas. Di situ Allah mengajarkan kepada kita ada nama-nama Allah, ada Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jadi kita selama ini nggak tahu ya sejauh mana kita itu disibukkan oleh posisi Allah sebagai Malikin Nas, rajanya manusia. Kalau dia itu raja ya, dan itu Allah sendiri yang mengenalkan posisi itu di hadapan kita. Jangan-jangan kita cuekin ya kan posisi beliau sebagai Malikin Nas, sebagai Ilahin Nas, sembahan yang selalu kita menyembah. Kenapa kita diciptakan hanya untuk menyembah? Sangat jelas sekali alasannya. Karena Allah ciptakan seluruhnya itu Allah persembahkan untuk kita banyak. Jadi Allah sebelum Allah minta kita untuk menyembahnya, maka Allah lebih dulu yang mengambil tindakan memberi manfaat nikmat kepada kita, dan kita tidak mampu menghitung. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita akan masuk lebih jauh pembahasan kita tentang apa yang harus kita kerjakan dari subuh ya kan sampai terbit matahari. Jadi banyak sekali agenda yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada subuh sampai terbit matahari. Salah satunya yaitu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Anas, man shallal fajr fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu as-samsu. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu kemudian duduk berwirid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, tsumma shalla raka'atain, kemudian setelah itu salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala hajjin wa umratin tamatin, seperti pahala haji umrah sempurna. Ini baru salah satunya, salah satu yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar informasi ini setelah kita ketahui bagaimana ini menyibukkan diri kita, mulai menyibukkan akal kita, menyibukkan hati kita. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan dari hadis ini, kita sengaja ingin mendapatkan hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq itu sebenarnya proses tafakkur, tadabbur, dan ini adalah amal soleh, bekerja untuk Allah, bekerja kepada Allah. Kalau selama ini kita mendengar kata-kata kerja, itu hanya sibuk yang konteksnya ujungnya duit ya kan. Tetapi di dalam Al-Quran, kalau kita sensitif, yang namanya kerja, amal, misalnya di surat Wal-Asri, selalu bekerja itu konteksnya adalah amal soleh. Nah, amal soleh didetailkan di dalam hadis yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali. Satu adalah faraid, yaitu amal yang sifatnya fardu. Dan ini Allah di dalam hadis ini memberitahu, ini adalah pekerjaan yang paling Allah cintai. Jadi ketika kita ditunjukkan oleh Allah, ini adalah amal yang paling aku cintai, maka kita ingin betul-betul mencintai amal yang paling Allah cintai. Tapi kemudian ada pasangannya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba-Ku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nafilah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya.
Ternyata untuk sampai di level cinta yang diinginkan oleh Allah, faraid harus kita tambah dengan yang nawafil. Itu pasangannya. Dan disinilah lomba itu digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal kita bangun tidur mendengar wa ilaihin nusur. Dan kalau perlu ayat kalimat ini kita ulang berkali-kali untuk apa? Untuk mengkonsolidasikan capaian hidayahan kita di bab orientasi. Kita berusaha untuk mengambil posisi ini. Sukses dari bangun tidur itu sukses kalau kita sudah menyengaja mempengaruhi hati kita dengan kalimat wa ilaihin nusur. Bagaimana kita bangun pagi untuk orientasi kita adalah an-nusur. Kita diingatkan tentang akan dikumpulkan, akan dihisab, akan dibalas. Jadi ambisinya adalah ambisi ukhrawi. Karena nanti ada hadis, subhanallah ya, hadis ini sangat luar biasa. Man asbaha wa hammuhul akhirah. Siapa yang pagi-pagi dia hamnya, ambisinya, antusiasmenya, ambisinya terkait dengan akhirat, maka apa coba? Itu ambisi akhirat, itu tindakan spiritual, tindakan batin. Artinya betul hati kita langsung yang dikejar itu baru bangun tidur, itu langsung apa yang Allah janjikan di sisinya. Dan itu yang Allah mau, dan itu yang Allah mau ya. Nah, kalau itu sudah kita miliki, maka Allah akan memberikan kepada kita 3. Dan ini ilmu ini bisa kita pakai untuk mengevaluasi. Apakah kalau kita bangun tidur itu orientasinya sudah ke situ ya? Nanti kita lihat di 3 item. Apa coba? Jama'allahu lahu syamlahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan untuknya seluruh potensinya, seluruh kekuatannya. Jadi kalau kita orientasi kita adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah, janjinya Allah, maka akal kita itu nanti akan diarahkan oleh Allah memberdayakan seluruh potensi untuk ke arah itu, Pak. Ke arah itu. Nah, di sini karena ibadah yang Allah inginkan itu didetailkan dengan ayat Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, itu. Jadi katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Kalau sudah hidup dan mati disebut, berarti tidak ada yang tersisa, Pak. Karena nanti kalau kita tambah dengan ilmu yang Allah simpan di ayat 111 surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman jiwa dan harta mereka, dibeli dengan surga. Jadi surga itu seharga jiwa dan harta kita. Tanpa Allah tunjukkan kepada kita kalau harta angkanya berapa, enggak. Tidak main angka di situ. Ini paket, Pak. Jadi diri kita dibeli oleh Allah dengan surga, dan diberi Allah dengan surga. Ini pengumuman ini Allah sampaikan kepada manusia di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Al-Quran. Jadi pengumumannya sudah ribuan tahun yang lalu. Maka silakan ayat ini juga kita mujahadai. Untuk apa? Untuk betul-betul bisa kita apa? Bisa kita menikmati petunjuk ini, menikmati petunjuk ini. Jangan merasa sengsara dengan petunjuk ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ibadah ini semuanya persembahan kita untuk beliau. Dan Imam Al-Ghazali berusaha membimbing kita, memastikan kita itu seperti itu. Jadi beliau nasihatnya agar kita memantau hati kita. Apalagi musuh kita, iblis, itu yang disasar adalah hati kita. Lalu nafsu kita menyasar, menyerang hati kita. Lalu dunia yang menari-nari, itu sasarannya juga ingin menyerang hati kita. Makanya kita menemukan ada dua nasihat dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW minimal. La tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun. Masyaallah. Janganlah engkau mengarahkan pandangan kedua matamu kepada kesenangan yang aku berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Karena kalau mata bagi Rasul melihat karunia yang diberikan kepada misalnya raja-raja itu ya, melihat info masuk, hati berkeinginan. Karena di dalam hati itu ada nafsu. Di samping ada iman, tapi ada nafsu. Tapi kalau info tentang dunia itu masuk ke dalam hati, itu menjadi umpan untuk membangkitkan nafsu. Kalau iman tidak kuat, maka di dalam dada kita itu perang. Nah kalau perang tidak usai, belum usai, kita tuh hanya bengong, maju apa mundur maju, kayak begitu aja Pak, menjalani hidup itu sebenarnya. Jadi kita akan disibukkan oleh dua, nafsu dan iman. Itu tergantung mana yang dominan dan mana yang kuat. Nah ibadah ini adalah makanan iman, umpan. Jadi kalau kita masuk ibadah dengan benar, iman dan sahabat, maka dia akan menguatkan dirinya, tambah kuat motivasinya, tambah kita dimudahkan untuk mengendalikan diri. Sehingga ketika semakin iman kuat, diri terkendali, baru setelah itu kita tidak punya kesibukan kecuali hanya untuk satu konteks saja. Wa amila lima ba'dal maut. Sibuknya adalah untuk kepentingan hidup setelah mati. Karena kalau untuk kepentingan hidup yang sekarang itu sudah diurus oleh Allah, ya kan? Lahan Allah sudah siapkan seluas bumi. Kebutuhan oksigen Allah sediakan. Kalau dihitung 1 bulan itu nilainya sekitar 55 juta. Itu kita mengambil tanpa biaya sama sekali Pak. Lalu karunia yang nempel di badan kita ini, kita juga nggak bisa menghalangi, nggak bisa menghitung. Baru kita diajari oleh Allah untuk menghitung nikmat yang di dalam badan. Kalau salah satu dari anggota badan kita mulai sakit-sakitnya, baru kita mulai hitung-hitungan Pak. Mulai sehat, mulai normal pikirannya. Tapi pikiran mulai normal, badan sudah mulai nggak kuat apa-apa. Jadi kita mau persembahkan sisa, sehingga akhirnya kita kurang beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa enggak dulu ketika masih muda kamu kencang? Nah itu karena betul-betul kita itu makhluk yang dikasih akal. Maka dalam konteks ibadah, akal ini harus kita maksimalkan. Jangan sampai akal kita maksimalkan hanya dalam rangka untuk mendapatkan karunia Allah yang sementara. Sementara akal kita belum kita maksimalkan untuk meraih karunia Allah yang sifatnya abadi. Padahal kedua-duanya harus melibatkan akal. Tapi kenapa akal ini terlalu disibukkan dengan yang fana? Nah itu bagian dari sikap kita yang kurang profesional atau mungkin zolim ya. Nah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ada beberapa nasihat lain yang beliau sampaikan kepada kita. Hendaknya kita walitakun awqatuka ba'da shalat ila tulu'is syamsi muwassa'ah ala arba'i wadhari. Hendaknya waktu kamu mulai setelah sholat
sampai kepada terbit matahari itu dibagi menjadi 4. Wazifatun fid da'awat. Pertama adalah wazifah. Wazifah itu kesibukan terkait dengan doa-doa, wirid-wirid ya. Makanya banyak buku-buku yang menjelaskan tentang wirid-wirid apa yang harus kita baca mulai pada subuh sampai terbit matahari. Dan saran saya, karena sangat banyak hadisnya ya kan, silakan kita memilih ya kan, dan kita membaca wirid otomatis sekaligus ya kan, mengambil petunjuk yang disimpan di dalam wirid itu. Misalnya Pak, salah satu hadis di hadis disebutkan, siapa yang mengucapkan Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Jadi siapa yang membaca formulasi ini 1 kali, maka akan dibebaskan dirinya dari neraka 1/4-nya. Jadi ternyata bacaan wirid itu ada kaitannya, Pak. Kaitannya dengan keberadaan neraka dan surga. Jadi kita membaca wirid seperti ini jangan dibaca begitu saja. Nah, ilmu yang tersimpan di dalam kalimat-kalimat itu dan hikmahnya itu yang harus membersamai akal hati kita terus menerus, agar apa ilmunya harus membersamai hati, agar motivasi itu terjaga. Jadi kalau sudah habis subuh, apa yang mau saya ambil? Salah satunya tadi itu, Allahumma ya Allah, ini asbahu, pagi ini saya bersaksi, mempersaksikan, ushiduka engkau, begitu juga malaikat-malaikatmu, begitu juga malaikat pembawa arsy ya kan? Begitu juga seluruh makhlukmu, bahwasanya engkau adalah Allah, annaka. Jadi kita mau annaka, sesungguhnya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali hanya engkau, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduka wa rasuluh, hambamu dan utusanmu. Jadi itu fakta ilmiah yang diverbalkan, diungkapkan secara lisan, dan itu sekaligus konsolidasi, mengkonsolidasikan al-haq di dalam pikiran, hati dan perasaan. Dan itu kita baca sekali, manfaatnya adalah kita akan dibebaskan diri kita dari neraka, tapi baru 1/4. Kalau dibaca 2 kali, maka berarti setengah diri kita. Baca 3 kali, maka berarti 3/4 diri kita. Baca 4 kali, maka diri kita yang utuh. Jadi kalau ada ayat Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, mainnya ini salah satu wirid ini, Pak. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu bagaimana cara menjaganya ya kan? Banyak usaha yang bisa kita tempuh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satunya kita pagi, kita pada subuh sampai sebelum matahari kita baca wirid itu. Ada juga kita baca Allahumma ajirni minan nar, itu sebanyak 7 kali. Atau kita baca, kalau harus baca 3 kali, tapi nanti hikmahnya berbeda ya kan. Kalau baca 7 kali, kalau kita meninggal ya kan, di hari itu bacanya pagi, dari pagi sampai sore ya kan, meninggal, maka ditetapkan untuk kita jawazan minan nar. Kita ditetapkan lolos, Pak. Karena sebelum masuk surga harus melewati sirat di atas jahannam. Jadi ini ilmu, sifat kebenarannya mutlak. Hanya ilmu ini akan diambil oleh orang-orang yang tahu. Dari orang-orang yang tahu tidak semuanya meyakini, Pak. Hanya oleh orang yang meyakini. Tapi ada orang yang meyakini, mungkin kadang-kadang lupa ya kan. Tapi kalau sudah kaitnya dengan azimah,
Jadi kalau sudah waktu itu ini yang diambil ini. Dan ini akal, hati, perasaan kita libatkan. Karena kalau kita ini memasuki zona hidayah, akal tidak dilibatkan, hati kurang dilibatkan, perasaan, badan mengerjakan, hambar bahasanya Bang. Dingin ya kan. Dan itu Allah kurang tertarik. Karena yang Allah minta ketika kita beribadah kepada Allah, apapun jenis ibadahnya, maka Allah ingin keterlibatan diri kita secara utuh. Nah ini bisa kita lihat dalam potret ayatnya, salah satunya di surat Al-Lail. Jadi kalau Bapak baca, fa'amma man aqta wattaqo. Adapun orang yang aqta itu memberi. Ibadah harta misalnya ya, orang mau infak, itu ibadah harta namanya. Maka ternyata ibadah ini oleh Allah disertai dengan ibadah yang bukan harta, yaitu wattaqo, takwa. Takwa itu ibadah hati. Lalu kemudian wasaddaqa bil husna, ini ibadah hati, yaitu hati kita. Jadi tindakan infak, jadi sebelum kita mengeluarkan harta, kita pastikan di dalam hati kita itu takwa dan membenarkan janji Allah, yaitu balasan yang baik. Dan nanti bentuk konkretnya di dalam hati itu biasanya apa? Dalam bentuk hati yang sangat ambisius, hati yang sangat termotivasi. Jadi mulai bangun tidur itu udah, waduh, masya Allah ya kan, kejar-kejaran dengan kesempatan yang sebentar lagi habis ya kan. Makanya coba aja kita lihat di YouTube bagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya, la haula wala quwwata illa billah. Dan lihat itu ada seorang ibu-ibu yang ngurus pesantren. Ketika suaminya akan meninggal, berpesan kepada istrinya, saya tidak akan meninggalkan warisan. La ilaha illallah. Di zaman kita kok ada kayak begitu. Dia punya 200 hektar sawah, itu untuk diwakafkan semuanya. Jadi aset semuanya wakaf. Padahal anaknya banyak, 7 atau berapa itu. Anak yang paling besar baru di SMA, tapi suaminya meninggal. Pesantrennya gratisin semua. Coba. Nah sementara Rasul menyampaikan hadis, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang yang beriman itu cermin bagi orang yang beriman yang lain. Kalau dia seperti itu, lah kita, dia lolos Pak di ibadah, hartanya lolos, udah sampai di tingkatan mungkin totalitasnya seperti mainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Seperti dalam bab ibadah harta itu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia mentargetkan ingin menambah wakafnya sampai ini kebutuhannya ini 500 hektar ya. Dan terus mengusahakan. Nah sementara kita masih berpikir mencari, setelah dapat itu kita tumpuk, lalu kita senang. Nah senang kita itu masih di level setengah main Mbak. Nah beliau sudah sangat jauh. Kalau cerita Rasul sahabat itu sudah sangat ideal sekali. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mengarah ke situ ya. Kembali kepada yang pertama, jadi rombongan pertama adalah wadifatun fid da'wah, membagi waktu untuk membaca wirid, membaca doa, teman membaca doa, wadifatun fid da'wah, doa-doa silahkan dipilih. Wadifatun fil azkar wa tasbihat tukarriruha fi subhan. Jadi ada kewajiban yang kita wajibkan kepada diri kita sendiri
membaca zikir tertentu, membaca tasbih yang kita ulang-ulang. Dan kita sebenarnya kadang-kadang hanya mau mengulang-ulang itu. Kenapa kok diulang-ulang? Padahal itu petunjuk menjadi makanan hati, akal. Kalau akal nggak kita libatkan, hati nggak kita libatkan, maka mengulang-ulang itu sesuatu yang membosankan. Maka saran saya, ketika kita membaca bacaan apapun, baca subhanallah, itu kita berusaha untuk imanan wahtisaban. Dua kata kunci. Ini biasanya kita akan dengar di Ramadan ya. Misalnya Rasul bersabda, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim akan ditanam untuknya satu pohon kurma di surga. Jadi kalau kita membaca itu, maka kita bayangkan dan kita berusaha meyakini janji itu. Jadi kita betul-betul meyakini, sudah sebelum meninggal dunia kita sudah meyakini, saya sudah punya 1 juta pohon kurma di surga. Jangan ragu, karena khusus untuk rukun iman kepada hari akhir itu di awal Al-Baqarah itu tidak hanya sampai level iman, tapi Allah menggunakan kata-kata wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi Allah menggunakan kata yakin. Nah, kalau kata yakin itu digunakan, berarti khusus capaian hidayah kita dari bab rukun iman hari akhir itu sudah steril dari ragu, betul bersih dari ragu. Kalau sudah bersih dari ragu, maka dia akan menjadi basis motivasi yang tidak akan pernah berhenti. Jadi betul-betul badan akan sibuk, ya kan? Jadi kita itu akan menjadi makhluk yang kesibukannya itu super dengan seutuh diri kita. Jadi akal kita sangat sibuk dengan amal soleh, hati kita sibuk kepada Allah, ya kan? Lalu badan kita sibuk. Nah, baru nanti kita bisa masuk kepada ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah begitu, itulah surga kita di bumi ini, Pak. Karena kita menjalani hidup di bumi dalam posisi Allah tidak murka kepada kita. Karena kita tahu, sadar kita sudah masuk di zona itu dan kesibukan kita begitu. Karena untuk membuat hati tenang tentram itu harus ada alasan yang kuat. Kebanyakan orang memburu ketentramannya lewat jalur mata pada guru, kesenangan yang sebentar, ya. Padahal ada jalur lain, yaitu lewat al-hidayah yang agung. Jadi membaca tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Salah satu contohnya, Rasul dalam hadis lain menyampaikan, siapa yang membaca subhanallah 100 kali sebelum terbit matahari, maka baginya lebih baik daripada 100 ekor unta. Jadi Rasul cara memotivasi itu langsung dibandingkan dengan karunia Allah yang sebentar. Bayangkan baca subhanallah ringan sekali, tapi bobotnya lebih baik daripada 1 ekor unta. 100 kali 100 ekor unta. Alhamdulillah lebih baik dari, beliau sebutkan satu persatu, dan itu ada batasan waktu sampai terbit matahari. Kalau sore sampai tenggelam matahari. Jadi ada zikir-zikir tertentu yang dikaitkan dengan waktu. Nah, ini berusaha kita jaga. Kalau nggak diambil, kalau hati kita hidup, pasti menyesal. Jadi menyesalnya, ya Allah, tadi peluang 100 ekor unta, peluang 100 ekor membebaskan kuda, lalu 100 ekor kuda perang, nanti ada 300 ini peluang. Padahal kita membaca sebentar saja, nggak sampai 10 menit itu selesai. Tapi anugerah yang kita dapatkan seperti itu. Kalau anugerah yang kita yakini, tandanya adalah itu akan punya pengaruh kepada hati, yaitu senang. Yang membuat hati kita nggak senang, tidak ada masalah di bab meyakini. Karena
Kemudian kita baca, angkanya muncul, tapi kok dingin saja, Pak. Nah, di sini masalah kita, Pak. Kenapa ini saya anggap masalah? Karena kalau kita baca di surat Yunus ayat 58, itu menghadirkan hati gembira itu diperintahkan, Pak. Jadi bukan sekedar, tapi perintah. Makanya saya selalu ingatkan jamaah dengan lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati itu senang. Menurut saya ini yang paling ilmiah lagu ini, Pak. Tinggal kita maknanya, kan? Jadi Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka bergembira. Jadi Allah ingin kita itu bergembira. Sedih, antum mencari coba, ada nggak ayat yang menyuruh kita bersedih? Dilarang, Pak. Sedih itu dilarang, Pak. La ilaha illallah. Nah, kalau menangis bagaimana? Menangis itu air mata keluar. Tetapi apa selalu sedih? Tidak, Pak. Orang senang luar biasa, air mata keluar. Iya kan? Masya Allah. Suami kerja di Arab ya kan, 1 bulan baru pulang. Datang itu istrinya menangis. Itu bukan sedih. Allah. Nah, larangan sedih yang sangat kuat di dalam ayat itu yaitu kisah perang Uhud, Pak. Padahal kalau kita lihat peristiwa Uhud itu situasi yang menurut kita sangat rasional. Kalau para sahabat itu sedih karena dianggap kalah, 70 orang gugur, ya kan? Lalu berapa yang luka? Nabi Muhammad diisukan meninggal dunia, lemas mereka, lalu sedih. Itu kondisi spiritualnya lemas, sedih. Maka Allah mengobatinya, tidak langsung menyembuhkan luka-luka itu dengan pun fayakun, tidak. Tapi Pak mengirim ayat, Pak. Nah, ini ayat itu sebagai pertama mau'izah, yang kedua sifat obat. Ini contoh kasus di ayat ini. Apa? Wala tahinu, kalian jangan lemah. Kalau fisik lemah karena ketusuk apa segala macam silahkan. Tapi kalau mental spiritual dilarang lemah. Makanya kita belajar, Allah ajari kita di peristiwa Gaza. Meskipun atasnya sudah hancur lebur, tapi Masya Allah para pejuang Gaza. Makanya di pidato yang misalnya Pak Khalil Hayat ya, musuh kita tidak akan pernah melihat dari kita itu lemah. Karena pertempuran ini adalah makrohatis umur, pertempuran ketegaran. Siapa yang paling tegar, Pak? Kalau senjata kalah, ya kan? Gak ada apa-apanya. Tapi coba kalau kita itu fight dengan orang yang kita anggap kurus kecil, Masya Allah, dia mukul kita itu tidak kuat. Tapi kita mukul itu sampai dia tetap aja. Kayak gini Pak itu, Pak. Dan mereka menunjukkan Allahu Akbar. Ternyata tawana itu disimpan di perbatasan Israel dekat dengan mereka, basis mereka. Kok bisa ya kan? Disimpan di pojok sana lagi, di pojok di bawah tanah itu. Allah. Wala tahinu, kalian jangan apa? Wala tahzanu, kalian jangan sedih. Dan perintah dari Allah itu bukan perintah tanpa alasan. Allah sampaikan alasan ilmiahnya juga. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu menang a'la, kalian itu lebih tinggi, kalian itu tinggi. Tapi syaratnya kalau kalian itu beriman. Jadi di sini dibongkar oleh Allah, nilai tertinggi dalam hadapan Allah itu adalah iman. Dan iman itu kalau dia ada, maka tempatnya ada di dalam hati. Kalau dia ada di dalam hati, maka iman inilah yang akan membuat kita itu sibuk 24 jam ini, Pak.
itu iman. Karena kalau hati kita meyakini Firdaus, bukan mengetahui, Pak. Kalau tahu sudah terlalu lama tahu kita. Tapi masalahnya itu meyakini. Kalau sudah meyakini, maka bentuk konkretnya dalam menjaga itu adalah motivasi, antusiasme, ambisi, ya kan? Dan ini ibadah hati yang terus menerus, ya. Jadi motivasi itu bukan kadang-kadang, karena Rasul ingin bangun tidur itu langsung, ya. Kalau bangun tidur kita ada ambisi akhirat, Allah akan kumpulkan seluruh kekayaan. Yang kedua, ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan kita, kecukupan kita fi qalbi. Ini ilmu lain, Pak. Kebanyakan mencari kita itu mencari kecukupan di luar diri, Pak. Belum cukup dengan harta, jabatannya pengen tinggi, naik, kayak begitu. Ternyata ilmu ini beda alurnya. Akan Allah berikan kecukupan fi qalbi. Baru kemudian yang terakhir akan Allah berikan wa atat dunya wa hiya. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan rohimah itu hina. Tapi kalau bangun tidur kualitasnya duniawi, maka orang ini akan mendapatkan kebalikannya juga itu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira beberapa hal yang bisa kita ingatkan pada kesempatan ini. Jadi doa, lalu kemudian zikir, lalu kemudian membaca Al-Quran, qiraatul Quran pada subuh, lalu kemudian wazifatun fit tafakkur, ada tafakkur. Jadi secara khusus itu 4 ini. Jadi berdoa, lalu zikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tafakkur. Jadi ada beberapa, jadi 4 itu bisa kita ambil semuanya. Ini saja kira-kira jazakumullah khairan dalam husnul itu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang diberi istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya jawab, minta Bapak Ibu. Ada ibu-ibu mungkin? Ya. Oke, alhamdulillah, astagfirullah, jazakallahu khairan. Saya sampaikan mudah-mudahan menambah gairah kita, meningkatkan segala zikir, fadilah yang tadi sampaikan lalu kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk meningkatkan semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ibadah dan kualitas ibadah dan kualitas ibadah kita depannya di khusus nanti jelang bulan suci Ramadan. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, baik kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika